Ini dari hasil pemeriksaan suhu tubuh bagus ya Bu ya, 36,5, untuk nadinya juga masih normal, 110 kali per menit dalam 1 menitnya, sama untuk pernafasannya juga normal, 30 kali per menit. Baik, sebelumnya nanti di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu ruang popok ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang ruang popok kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baik, kalau begitu saya minta izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Siap, Bu. Saya akan menjelaskan tentang ruang popok ya Bu ya. Ruang popok itu sendiri adalah peradangan atau warna merah di kulit di area dekat popok. Biasanya terjadi pada bayi di usia 4 sampai 15 bulan itu. Penyebabnya yang pertama karena bisa kebersihannya tidak dijaga atau sering buang air, terus bayi mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibu atau ASI ya Bu ya. Terus tandanya nanti biasanya awalnya itu ada kemerahan di area yang terkena popok, biasanya di pantat dan daerah kemaluan ibu, sampai kadang bahkan ada yang sampai di selangkangan. Terus nanti kalau ibu menemui seperti itu jangan panik. Yang pertama nanti ibu bisa mengganti popoknya apabila popok adik itu basah. Jadi usahakan kondisinya itu tidak lembab ya Bu. Yang kedua jangan pakai tisu basah ibu, lebih baik menggunakan air hangat atau kapas dengan air hangat, karena kalau pakai tisu basah itu akan menyebabkan iritasi. Selanjutnya menggunakan air bersih untuk membilas ya Bu ya, jangan digosok, diusap saja. Kemudian setelah diusap nanti dikeringkan ya Bu ya, cukup dikeringkan dengan tisu boleh atau handuk seperti itu. Kemudian kalau pakai popok kalau bisa jangan terlalu kencang Ibu, biar ada udaranya jadi tidak lembab. Kemudian jangan membubuhkan atau menambahkan apapun Ibu, biarkan saja, seperti jangan dikasih lotion atau baby oil karena itu juga nanti menambah iritasi. Terus untuk mencegah supaya tidak terjadinya ruang popok, ibu bisa memilih popok yang berbahan kain yang dapat menyerap keringat ibu. Kemudian apabila basah harus segera diganti. Selanjutnya menjaga kebersihan di daerah popok. Itu ibu. Apabila nanti setelah dilakukan tindakan yang sudah saya jelaskan tadi tapi kok masih merah, ibu bisa langsung membawa ke fasilitas kesehatan terdekat ibu ya. Baik, apakah ibu sudah paham? Sudah, Bu. Untuk ruang popok? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oral close ya Bu ya, atau keadaan jamur yang ada di mulut anak ibu. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia, Bu. Baik, saya minta izin untuk cuci tangan lagi ya Bu ya. Iya.
waktunya 5-10 menit ya Bu ya. Baik, saya menjelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu ya Bu ya. Oral thrush atau infeksi jamur biasanya terjadi karena adanya jamur candida yang ada di mulut ya Bu ya, baik itu di selaput sampai di parantum atau di mukosa mulut gitu. Terus untuk gejalanya biasanya awalnya muncul putih-putih di bercak mulut seperti habis minum susu, seperti habis minum ASI itu yang sulit untuk dihilangkan. Kemudian bayi bisa menolak untuk menyusu atau menolak minum. Terus mukosa atau mulutnya itu kering kayak mengelupas gitu Bu. Kemudian lukanya banyak seperti di lendir mulut sampai bibir. Terus lukanya itu putih seperti bekuan susu yang melekat, jadi sulit untuk dihilangkan. Kemudian apabila kadang sampai parah terjadi lukanya itu sampai benjolan-benjolan kecil Bu yang menyerang bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama, bahkan sampai beberapa tahun. Kemudian gejala yang selanjutnya mungkin bahkan sampai demam Ibu, sampai suhunya itu 40 derajat Celcius. Terus kemudian tidak mau makan, susu dimurahkan, terus gelisah, terus sering mengeluarkan air liur, biasanya tambah rewel Ibu. Bayi yang terkena oral thrush kondisinya semakin parah. Kemudian bagaimana supaya tidak terjadi oral thrush? Yang pertama, mencuci botol atau dot setelah diseduh dengan air yang mendidih. Kemudian bayi jangan diberikan dot atau pempong selain itu menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Kemudian jika bayi menetes atau bayi saat menyusu, menghimbau